Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil sumber pasif income, bagi dividen 4 kali dalam setahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Tahukah kamu kalau ada satu saham di Indonesia yang sering membagi dividen sebanyak 4 kali dalam setahun? Hal itu sudah berlangsung cukup lama, setidaknya sejak tahun 2017 hingga tahun 2021. Selalu rajin membagi dividen, perusahaan juga punya fundamental yang baik seperti punya utang yang rendah, laba terus tumbuh, total aset mencapai 4 triliun, dan masih banyak lagi. Pertanyaannya, apakah saham ini masih menarik untuk dikoleksi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 1 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SMSM punya aset 4.099 miliar di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2021, asetnya berjumlah 3.868 miliar. Artinya aset perusahaan ini naik sebanyak 5,97% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 4.099 miliar, perusahaan punya persediaan sebanyak 1.052 miliar. Artinya 25,66% aset SMSM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun sebanyak 4,28%. Selain persediaan, ada juga piutang usaha pihak ketiga. Dari total aset 4.099 miliar, SMSM punya piutang usaha pihak ketiga sebanyak 979 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset SMSM. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 7,58%. Kedua, liabilitas. SMSM punya liabilitas 979 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 957 miliar. Artinya, hutang perusahaan naik 2,30% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 979 miliar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga sebanyak 277 miliar. Artinya 28,29% hutang SMSM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 13,06%. Selain utang usaha pihak ketiga, ada juga liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Dari total liabilitas 979 miliar, perusahaan punya liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebanyak 149 miliar. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas SMSM. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 2,05%. Ketiga, ekuitas. SMSM punya ekuitas 2.710 miliar sampai triwulan 1 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 2.520 miliar, berarti ekuitas perusahaan naik sebanyak 7,54%. Nah, dari total ekuitas 2.710 miliar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 2.457 miliar. Artinya 90,66% ekuitas SMSM berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik sebanyak 8,33%. Keempat, pendapatan. SMSM punya pendapatan 1.179 miliar sampai triwulan 1 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 971 miliar. Berarti pendapatan SMSM naik sebanyak 21,42% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SMSM punya biaya pokok penjualan sebanyak 824 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 656 miliar. Berarti biaya pokok naik sebanyak 25,61% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SMSM mampu menghasilkan laba sebanyak 187 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 160 miliar, berarti laba SMSM naik sebanyak 16,88% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SMSM punya ROE 27,72% dengan NPM 15,92%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DIR sebanyak 36,12%. Perusahaan mempunyai rasio keuangan yang baik dengan profitabilitas yang tinggi dan utang yang rendah. Artinya, SMSM mempunyai laba yang bertumbuh dan komposisi utang yang masih rendah. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 10,81 kali dan PBV 3 kali. Saham SMSM punya valuasi yang tergolong tinggi, di mana PBV-nya sudah berada di angka 3 kali.
Meski begitu, PER sahamnya masih berada di angka 10 kali. Tapi harus diingat bahwa hal itu terjadi karena perusahaan mencetak kenaikan laba sebanyak 16% di awal tahun 2022. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Peningkatan total aset berasal dari bertambahnya saldo kas dan piutang usaha. 2. Liabilitas naik karena utang usaha yang bertambah. 3. Pertumbuhan ekuitas berasal dari saldo laba. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh lebih besar dari biaya operasional. 5. Rasio keuangan perusahaan ini berada di atas rata-rata dengan profitabilitas yang tinggi dan utang yang rendah. 6. Valuasi perusahaan tergolong tinggi, khususnya dari aspek PBV. Demikian analisa singkat saham SMSM berdasarkan laporan keuangan triwulan 1 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Nah, dengan terbitnya e-book ini diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan secara otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik untuk membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Thank you.